simak kajiannya Sabilu Taubah. Estengel, ya, miliknya Gus Ikdam kan? Ikdam. Ya. Oke. Ya, hanya omongan-omongan biasa, seperti anak-anak senja gitu. Omongannya Gus Ikdam biasa, seperti anak-anak senja. Kata-kata petua, kata-kata bijak, bukan ilmu. Bukan ilmu yang disampaikan Gus Ikdam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum teman-teman. Lagi-lagi orang ini ya menghujat Gus Ikdam. Katanya kajiannya Gus Ikdam di Sabilu Taubah, majelisnya Gus Ikdam di Sabilu Taubah. Gus Ikdam ini hanya mengeluarkan kata-kata anak-anak senja, nasihat-nasihat anak-anak senja, ya. Tidak ada ilmu katanya. Ya Allah. Lalu kenapa orang-orang sampai ribuan, bahkan puluhan ribu, itu datang ke majelisnya Gus Ikdam? Buat apa? Dan tidak semuanya yang datang itu adalah orang-orang nakal. Kenapa? Banyak orang-orang berpendidikan datang kepada Gus Ikdam. Kenapa? Apakah yang disampaikan Gus Ikdam ini tidak ada ilmu? Sehingga orang-orang yang soleh datang, orang alim datang, orang berilmu datang kepada Gus Ikdam. Sampai orang nakal datang kepada Gus Ikdam. Kenapa? Kenapa mereka pada datang kepada Gus Ikdam? Yang katamu, Gus Ikdam tidak menyampaikan ilmu. Ya, kenapa? Kalau kamu tidak suka dengan Gus Ikdam, nggak usah diikuti, ya. Nggak usah mendengarkan kalimatnya Gus Ikdam. Kalau memang nggak suka, jangan menghujat. Apa mungkin tertantang karena Gus Ikdam kemarin menyebut namamu? Ya sih ya ini sosial media golongan sopo pras sopo kae. Heri Pras Gus, Heri Pras. Muncul nih. Oh, ditantang tuh Heri Pras, ditantang ya. Jadi hujatanmu kurang, Her. Hujatanmu kepada Gus Ikdam kurang, ya. Lah iya kan kadang yang hujat itu banyak Gus Ikdam. Ya. Ini apa ini dikira tanggungan gitu. Apa mungkin karena video ini Gus Ikdam menyebut Pras ini, kamu langsung muncul lagi, ya. Muncul dengan argumen barumu yang mengatakan Gus Ikdam ini di majelisnya Sabilu Taubah ini hanya menyampaikan kata-kata anak muda, ya, kata-kata anak senja. Bukan ilmu katanya. Sedikit informasi untuk Muher. Di Indonesia ini, yang terbiasa melakukan kesalahan itu adalah anak-anak remaja. Ya, akhlak yang paling buruk itu biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja. Maka dari itu, Gus Ikdam ini mentargetkan untuk memperbaiki akhlak remaja, anak muda. Anak muda nakal disebut garangan ini ditargetkan oleh Gus Ikdam untuk diperbaiki akhlaknya. Agar apa? Agar kedepannya Indonesia ini tidak lagi memiliki anak muda remaja yang nakal, yang akhlaknya buruk. Itu targetnya Gus Ikdam, Her. Targetnya seperti itu. Jadi kalau mungkin kamu bilang Majelis Sabilu Taubah ini hanya memberikan kata-kata mutiara, kata-kata anak senja, ya ada benarnya juga, karena memang targetnya Gus Ikdam ini untuk memperbaiki anak-anak remaja, menggunakan bahasa mereka. Nah, ngomong-ngomong tentang bahasa orang yang ditargetkan, kamu juga nyindir Gus Miftah. Kalau yang ini saya kurang sepakat. Karena apa? Karena ya kita beda pandangan sepertinya. Ya, Gus-Gusan ini menghalalkan untuk ceramah di dalamnya. Gus-Gusan ini menghalalkan cara untuk ceramah di dalam diskotik, maksudnya Heri Pras. Jadi Gus-Gusan, tadi kalau nyenggol Gus Ikdam, sekarang nyenggol Gus Miftah. Gus Miftah dalam menasihati para garangan wati yang ada di diskotik, menghalalkan cara untuk masuk dan ceramah di dalam diskotik. Kalau ini kamu salahkan, saya kurang sepakat. Karena apa? Kalau pengen menasihati orang jalanan, itu turun ke jalan. Menasihati orang di diskotik, ya harusnya ke tempat itu. Ya, harusnya ke tempat itu biar tepat sasaran. Soalnya, kalau nanti di pengajian umum yang datang itu orang-orang
nakal, lalu dinasehati di tempat umum menggunakan bahasanya anak-anak nakal, itu malah kurang pas. Jadi yang tidak nakal, jadi ikut mendengarkan kalimat-kalimat kotor. Jadi saya setuju kalau Gus Miftah ini menasehati Elsie misalkan, menasehati Purel misalkan, itu ya di tempat mereka. Di tempatnya anak-anak nakal ini berkumpul. Mending seperti itu, agar kalimat yang disampaikan ini bisa nyambung dengan targetnya. Kalau Gus Miftah menasehati Purel, menasehati Elsie, ini di tempat umum, di pengajian umum, kamu tahu sendiri kan, akhirnya kalimat yang tidak seharusnya dikeluarkan, ini dikeluarkan oleh Gus Miftah. Kalimat goblok lah, dobel lah, akhirnya dikeluarkan di tempat umum, dan ini malah salah menurut saya. Seharusnya memang Gus Miftah ini menasehati Elsie, menasehati Purel ya di tempat mereka berada. Cuman sarannya adalah ketika menasehati anak-anak nakal, dan kalau kembali ke tempat pengajian umum, bahasanya harus dipisah lagi. Itu sarannya. Biar apa? Biar yang nakal tetap ternasehati, yang tidak nakal juga tetap ternasehati. Gitu loh. Jadi jangan menyalahkan yang sudah sepatutnya seperti itu. Biarkan, katamu gus-gusan, ya biarkan gus-gusan ini ke tempat-tempat seperti itu. Biar Gus yang beneran saja, seperti Gus Ikdam ini yang menasihati di tempat markasnya. Gitu. Jadi biar ada bedanya antara Gus Ikdam dengan Gus Miftah. Itu. Jadi sudah pas sebenarnya kalau Gus Miftah atau yang kamu sebut gus-gusan itu berada di tempat-tempat anak nakal untuk menasehati mereka-mereka yang ketika diundang ke pengajian umum mungkin nggak mau datang, ya, karena sifatnya pasti formal dan mereka-mereka nggak terbiasa dengan keformalitasan itu. Sudah pas Gus Miftah, jadi jangan disamakan dengan Gus Ikdam juga ya. Sama dengan Ikdam ini, gus-gusan yang selama ini diagung-agungkan. Sama dengan Gus Ikdam yang selama ini diagung-agungkan. Karena anak kiai, anak kiai. Oke, itu sudah menjadi kebiasaan di pondok pesantren, Her. Kalau kamu belum tahu, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi ketika kemunculan Gus Ikdam yang pertama, itu bukan mengandalkan nasabnya. Tidak. Gus Ikdam ini merangkul anak-anak muda mulai dari 7 orang, Her. 7 orang, ya. Ini dinasehati pelan-pelan. Akhirnya nambah lagi jamaahnya. Ya jamaahnya ya anak-anak garangan, bukan orang baik-baik. Akhirnya mereka berkumpul. Semakin bertambahnya waktu, nambah lagi jumlahnya. Bertambah waktu lagi, nambah lagi. Sampai sekarang yang nggak nakal pun datang ke tempatnya Gus Ikdam. Yang tidak nakal pun, Her, yang berilmu datang kepada Gus Ikdam. Ya, untuk sekedar mendengarkan tausiahnya Gus Ikdam, pengen ngobrol santai, gayanya Gus Ikdam seperti apa. Mereka pengen tahu saja. Tapi mereka berkumpul di tempatnya Gus Ikdam, Her. Tidak mengandalkan nasabnya. Ayah saya seorang kiai maka harus dipanggil Gus. Tidak. Gus Ikdam tidak mengandalkan itu. Sampai sekarang tidak. Tetapi karena ditanya, ya Gus Ikdam ngomonglah bahwa beliau ini adalah putranya kiai, ya, putranya kiai, dan itu tidak menginginkan, tidak meminta untuk menjadi anaknya kiai, tidak. Tetapi karena sudah menjadi anaknya kiai, maka Gus Ikdam ini memantaskan diri dengan cara tidak membuat nama baik keluarga kiai ini menjadi buruk. Akhirnya Gus Ikdam ini sadar setelah pernah nakal, akhirnya sadar. Sekarang mencoba memperbaiki akhlak teman-temannya. Jadi tolong, Her, jangan dihujat. Takutnya hal yang dibicarakan oleh Gus Ikdam ini terjadi kepadamu. Setelah menghujat, tapi ketemu nanti minta foto. Dan saya yakin ketika dia itu yang menghujat saya itu ketemu saya mesti foto waktu itu. Takutnya seperti ini, Her. Setelah menghujat, ketemu malah minta foto.